Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Uda Awal. Kali ini kita mau buat gulai kambing Padang khas restoran Caniago. Tanpa ada yang dirahasiakan sama sekali, itu pasti. Sahabat semua, karena bahannya sudah siap, langsung saja kita eksekusi di dapur Uda Awal. Oke, let's go. Bahan yang kita butuhkan untuk pengolahan daging kambing, utama ya tentunya ada daging kambingnya, kemudian ada kelapa ini kelapa sangrai ya, nanti disangrai. Kemudian bahan-bahan yang seperti biasa, ada bunga pala, ada kayu manis, ada PK. Ini PK yang kayak bintang ini, kaskas, cengkeh, buah biji pala ya, cabai Jawa, asam kandis, ini alba, jintan, ini ketumbar, merica, kemudian ini adas manis, kemudian ini yang dari India, ini kapur laga India, kemudian ini kapur laga lokal, ini bahan-bahan rempah, kemudian ada cabai. Ini kita menggunakan cabai kering. Ini nanti kita tunjukkan juga cara mengolahnya cabai kering ini ya. Oke. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, laos, kunyit, jahe, kemudian daun-daunan. Ini ada juga jeruk nipis. Ini ada daun salam 2 lembar. Ini ada serai atau sarai. Kemudian daun kunyit, daun jeruk seperti biasa. Ini bumbu rempah ini. Nanti ini contoh yang udah kita blender, giling ya. Ini jadi bumbu kering. Ini jadi disatukan jadi bumbu kering. Kemudian bumbu untuk pelengkap, ada garam, micin seperti biasa. Ini penyedap rasa atau bumbu kaldu. Kemudian kita ini ada juga cuka dapur untuk merebus dagingnya nanti. Ini daging ini kita rebus dulu. Kemudian santan. Ini santan seperti biasa, ada susu kental manis juga, ada air, ada juga minyak goreng. Oke. Ini kita rebus dulu dagingnya. Kemudian kita siap-siapkan bumbu yang lain. Oke, ikuti terus. Ini airnya sudah kita siapkan juga di dalam. Ini buat rebus biar tidak terlalu lama ya. Ini kita masukkan aja seperti ini. Setelah ini nanti kita potong-potong. Ini kita rebus. Tujuannya merebus ini supaya menghilangkan amisnya. Ini airnya dibuang dulu, baru kita olah ya. Kita potong-potong, kita olah. Dan kita kasih aja cuka. Ini cuka dapur ini kira-kira 5 sendok makan. Jadi setelah direbus, ini airnya kita buang. Kemudian ini kita siapkan juga bumbu-bumbu yang lain. Kita bikin dulu bumbu keringnya. Ini asam kandis ini mau dimasukin juga enggak apa-apa, tapi saya pisahkan aja asam kandis ini. Yang mau di blender ini saja untuk buat bumbu kering, bumbu kariang. Ini banyak juga yang tanya bumbu kering itu apa, katanya kan. Ini bahan bumbu kering seperti ini.
Ini tergantung kegunaan, fungsi kegunaannya. Ini saya satukan aja di sini. Kecuali yang keras-keras ini nanti mau digeprek dulu ya. Yang keras-kerasnya. Yang kira-kira sanggup blender, kita blender saja. Ini seperti ini. Ini yang keras paling ini nih. Ini yang ada kayak biji pala, apa namanya, cabai Jawa. Ini kembang lawang atau apa namanya, PK. Ini kita geprek dulu. Gepreknya kita siapkan. Nih, plastik. Ini plastik ini kita siapkan seperti ini. Masuk. Ini kan cuma sedikit, jumlahnya tidak banyak, sedikit saja. Lalu kita geprek. Pelan-pelan saja. Sudah cukup, kita masukkan saja. Ini kita satukan aja semua. Ini agak susah, agak repot nih. Oke. Ini memang blendernya agak repot juga karena sedikit ya. Ini kita blender sebentar. Ini sudah cukup, kita rendang dulu sebentar. Tuh, oseng-oseng atau digonseng. Ini tidak usah lama-lama, ini sebentar saja supaya aromanya apa namanya, keluar. Kemudian juga tidak menyengat ya, tidak terlalu menyengat. Kenapa kok dihaluskan baru di apa namanya, di gonseng ya? Sebelumnya juga enggak masalah. Ini supaya rata saja, apa namanya, kalau udah halus ini lebih rata. Tidak, kalau dia masih gelondongan itu ada yang masih belum matang. Kalau gini kan dia udah rata, udah cukup. Bentar aja seperti ini sudah. Kalau seandainya ini masih kurang halus, nanti bisa silahkan di blender lagi, tidak masalah. Ini bumbu kering kita. Ini kita rendang dulu. Kelapanya kita gongseng atau ongseng, gongso, serah ya guys. Apinya jangan terlalu besar juga, sedang saja. Ini seperti ini, sedikit lagi matang.
Ini diaduk terus supaya tidak gosong. Bau serundeng. Sepertinya sudah cukup matang. Ini warnanya seperti ini ya. Jangan terlalu hitam, juga jangan keputihan. Cukup sedang. Kita matikan saja. Salin kembali ke sini. Biar agak dingin dulu. Baru kita blender atau diulek. Ini kita potong saja daun kunyit, buang saja tengahnya ini seperti ini. Sama daun jeruk. Ini daun jeruk ini ujungnya aja kita buang, yang agak keras ini. Ini kita susun saja di sini. Jadikan satu, kita gulung seperti ini. Sudah cukup. Nanti ini kita taburkan saja dalamnya. Kemudian ini sudah dingin, kita blender. Ini blendernya nanti kita kasih minyak sedikit untuk memancing. Ini kalau udah dia udah keluar minyak, itu tidak perlu dikasih minyak lagi. Walaupun kita mau bikin banyak, yang penting pertamanya itu saja dikasih minyak sedikit untuk memancing. Ini ya. Cukup. Nah tadi kita blender dia masih agak panas, jadi mengeluarkan asap. Itu enggak apa-apa, biasa. Kemudian langsung saja kita giling perlengkapannya ini. Bawang merah, bawang putih, ada kunyit. Wah, ini dipotong dikit-dikit. Ini lengkuas ini agak keras, agak kita tipiskan motongnya ya, jangan terlalu tebal. Kalau ini kunyit ini empuk, kita satukan saja. Kemudian kita kasih air.
Ini bekas apa namanya, blender ambu-ambu tadi, tidak masalah. Kita kasih aja nih ya, sedikit. Ini sudah cukup halus. Nanti kita kandis, daun salam. Ini nanti kita satukan saja semua. Sekarang kita apa namanya, pada kita terburu-buru, kita matiin aja dulu apinya, nanti malah. Ini yang sudah kita iris, kita masukkan aja seperti ini. Oke, sekarang kita mau ngolah cabai kering. Cabai kering ini tujuannya biar apa namanya, kuahnya itu lebih merah, kelihatan bagus. Cabai kering ini harusnya kita rendam minimal 2 jam dengan air panas, tapi tidak terlalu panas, 50% lah kira-kira ya. Jadi bukan hangat tapi agak panas, airnya kita rendam minimal 2 jam, maksimal 6 jam. Setelah ini sudah saya rendam tadi sekitar, air panas ada nih sekitar 4 jam. Ini cabai kering tadi. Ini saya saya tunjukkan cara pengolahannya. Setelah kita rendam, tutup, ini baru kita blender. Ini cabai ini, pengolahannya cabai ini kuat kalau kita simpan di tempat apa namanya, yang kedap udara atau plastik, itu berbulan-bulan tidak masalah. Ini perbandingannya, 1 kilo cabai kering seperti ini yang kita rendam dijadikan cabai giling, itu garamnya 1 kilo itu 2 on ya, atau 1,5 on minimalnya. Nah, jadi kalau kita masak nanti, karena ini udah digaramin ya, kita coba dulu sebelum memutuskan menambah garam. Oke, ini kita giling dulu. Ini tadi cabai ini sudah saya cuci 1 kali, udah ganti air 1 kali, buang dulu air yang lama. Ini kita ganti lagi. Ini tadi sudah saya apa namanya, ganti juga airnya 1 kali. Ini kita cukup gini-gini aja, udah cukup. Oke, kita keringin sebentar supaya airnya turun dikit. Kita blender saja. Ini kalau ada sarung tangan, pakai sarung tangan aja. Kali ini pedes ya, cabenya pedes. Atau boleh juga dikasih minyak seperti ini tangannya, supaya tidak pedes juga tidak apa-apa. Ini juga anti pedes. Di apa namanya, cabenya nempelnya bukan langsung ke kulit tapi di minyak. Tapi kalau ada sarung tangan, yang pakai sarung tangan. Ini kita kasih air sedikit. Kemudian kita kasih garam kasar. Ini sudah kita siapkan garam kasar ya. Jadi 1 kilo cabai kering ini itu bisa menjadi 4 sampai 5 kilo cabai giling, itu ya.
daging kita udah mau matang. Ini juga ndak usah terlalu matang, juga ndak apa-apa. Ini tujuannya hanya untuk menghilangkan aroma amis daging kambing. Biasanya kan banyak yang komplain karena daging kambing itu aromanya amis. Jadi kita rebus dulu, buang airnya. Kalau masih amis juga diulang aja mau berapa kali. Ini tapi satu kali ini kalau kita sudah cukup tidak amis lagi gitu ya. Ini kita matikan dulu sementara ini biar tidak terlalu panas. Nanti kita ulangi lagi untuk menghaluskan gitu ya. Oke, ini sambil kita hidupkan aja, itu tidak masalah. Kita sambil-sambil aja ya guys, biar semuanya kelar. Ini kita sambil kecilin aja apinya, dan kita hidupkan kembali. Kita kasih gas yang kencang. Ini kita tunggu cabenya sampai halus, sampai biji-bijinya itu halus semua. Ini biji-bijinya masih ada. Ini tadi kita masukin aja ini bekas garam, nggak apa. Kita masukin separuh saja ini kira 2 sendok makan. Tadi kita masukin separuh bumbu rempah kita. Nanti udah mau matang kita masukin lagi yang separuhnya ini. Oke, ini udah cukup halus, walaupun tidak sehalus di giling di ini ya mesin, tapi sudah cukup. Ini kita ambil kira-kira 2 on. Pleset guys. Nah, ini merahnya seperti ini. Udah berapa? Kameramen? Masih kurang? Dikit lagi. 200 gram. Kita satukan saja sini. Nih, warnanya seperti ini. Ingin tahu? Lado giling ala udah awal. Ini silahkan nanti bikin sendiri lado gilingnya juga bisa, tidak mau repot. Beli di pasar juga banyak, tukang bumbu-bumbu Padang itu banyak yang jual. Ini sambil menunggu dagingnya, tumisan kita sudah siap dimasukin daging, kita matikan saja dulu. Aduh, berat nih ramen. Ini airnya ini tidak kita pakai, ini kita cuci aja, direndam dulu. Kita rendam saja sebentar supaya cepat dingin.
Kita siapkan kita potong-potong saja. Ini daging kambing ini seratnya lebih halus sih. Potongnya terserah, tergantung selera. Biar ada seninya, kita jangan motongnya jangan lurus-lurus gini ya. Kita cari selahnya aja biar kelihatan tidak kotak. Nih langsung kita masukkan saja, guys. Ada buang tempat banyak-banyak. Ini dagingnya 1,5 kilo guys. Ini kita aduk-aduk aja seperti ini. Ini kita kasih separohnya ya. Ambu-ambu. Aromanya sudah kecium guys. Sudah tidak ada aroma kambingnya. Kasih dulu 1 sendok makan penyedap atau bumbu kaldu sapi 1 sendok makan. Nanti dicoba saja finishingnya ya. Apa namanya, mecin 1 sendok juga. Ini udah cukup, warnanya sudah apa namanya, bagus merahnya. Kita masukkan saja santannya. Ini kita sisai dulu sedikit. Ini tadi 500 mg santan. Ini untuk 1,5 kilo ya daging kambing. Kita tunggu sampai apa namanya, mendidih. Nanti setelah ini kita tambahkan lagi air. Dimasukkan saja ini bumbu kariangnya, dimasukin semua. Jadi ya, ini 4 sendok makan jadinya yang kita giling tadi. Ini ambu-ambu tadi udah kita masukin separuh, ini kita habisin semua. Ini kalau orang Padang bilang ambu-ambu, kelapa gonseng atau apa ya, serundeng terus digiling. Ini santan kita tinggal sedikit, tanggung, kita masukin aja, berarti 500 mg atau setengah liter ya, setengah liter santan kental. Tambah saja airnya.
Kita cek dulu. Nah, masih keras guys, masih agak keras. Kita tambah aja dulu airnya. Ini saya tambahkan 1 liter ya, di 3 liter air, tapi jangan berpatokan sama tergantung struktur dagingnya nih ya. Kalau dagingnya rebusnya mungkin udah empuk ya, kita enggak usah ditambah lagi airnya. Ini karena dagingnya agak masih keras, saya tambah sampai kita tunggu sampai empuk. Ini sepertinya sudah cukup airnya, tinggal menunggu agak kering sedikit. Jadi kalau kita memasak daging daging seperti daging apa saja, kita cek dulu. Kalau sudah empuk ininya ya sudah, jangan ditambah lagi. Kalau kurang empuk, kita tambahkan lagi air supaya kita masak sampai dagingnya empuk. Jadi jangan sampai kuahnya udah matang, dagingnya belum empuk, tinggal tambah air biar empuk. Oke, kita coba. Gulai kambing kita sudah matang guys, kita coba saja. Apakah sudah empuk? Sudah cukup. Masih ada agak keras sedikit ya. Kita coba dulu. Kita kasih jeruk biar bijinya enggak ini, kita ini aja pakai sendok. Oke. Kemudian susu kental. Nih seperti ini. Ada struktur tadi serai sama daun jeruk sama daun kunyit yang kita potong-potong, itu menambah sensasi penampilan di gulainya. Ini penampilannya. Oke guys, kelihatan ada bekas potong-potongan serai tadi kan, menambah sensasi. Kita coba saja kuahnya. Oh salah. Nyoba pakai garpu. Mantap. Tidak ada kecium bau amis sama sekali, sudah hilang. Oke, gulai kambing kita sudah matang. Kita salin saja. Ini tangannya di alas seperti ini biar enggak kepanasan ya guys. Ini aromanya bikin lapar. Sudah cukup. Langsung kenyang. Oke.
Oke sahabat semua, kita coba gulai kambing kita. Tampuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya terasa bumbunya pas, kemudian ada rasa-rasa apa namanya, bahan-bahan yang kita iris-iris itu terasa mendukung ya, seperti serai, daun jeruk, daun kunyit, itu mendukung sekali. Kita coba pakai nasi. Mantap. Ini apa namanya, kambing itu biasanya kan orang bilang amis. Ini tidak terasa sama sekali. Ini seandainya orang yang tidak tahu bahwa ini daging kambing, dia tidak akan tahu bahwa ini adalah masakan kambing ya. Jadi udah hilang sama sekali, tidak ada. Jadi kalau masak kambing ini, bumbu apa namanya, air yang pertamanya itu memang harus dibuang ya. Terima kasih sahabat semua telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, hidupkan tombol lonceng supaya channel kita ini tetap eksis dan bermanfaat untuk semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kami berikutnya.